Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Samudra. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Sintong terkait mata kuliah Hukum Laut Internasional tentang kasus kapal kapal Venezuela yang beresiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria dan juga berpotensi untuk dapat merusak lingkungan di laut. Sebelumnya, konvensi-konvensi internasional yang dilanggar antara lain Konvensi Polusi Laut oleh Minyak Marpol 7378. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah pencemaran laut oleh minyak dan zat-zat berbahaya lainnya. Venezuela adalah salah satu negara pendatang konv- konvensi ini. Tumpahan minyak yang besar di Teluk Paria jelas melanggar aturan konvensi tersebut. Dan juga Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS. Konvensi ini menetapkan aturan tentang penggunaan laut, termasuk navigasi, perlindungan lingkungan laut, dan eksploitasi sumber daya laut. Venezuela juga merupakan salah satu negara penandatanganan konvensi ini. Kapal yang tidak layak laut dan tidak mengikuti standar keselamatan maritim melanggar UNCLOS. Dan juga Konvensi Ramsar. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi lahan basah termasuk Teluk Paria. Tumpahan minyak dapat merusak habitat dan ekosistem di Teluk Paria yang melanggar ketentuan konvensi ini. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran UNCLOS pada kapal Venezuela, yaitu yang kapal Venezuela yang berisiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria berpotensi melanggar beberapa ketentuan UNCLOS yang disebutkan sebagai berikut yaitu hal ini dapat terjadi jika kapal tersebut tidak layak laut dan tidak memenuhi standar keselamatan maritim. Dan juga kapal tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mencegah pencemaran laut. Dan juga kapal tersebut diawaki oleh personel yang tidak kompeten. Venezuela tidak mengambil langkah-langkah yang tidak memadai untuk mencegah pertumpahan minyak dan juga Venezuela tidak bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Adapun isi-isi pasal UNCLOS yang relevan dengan kasus kapal Venezuela, yaitu pasal 9, kewajiban bendera. Setiap negara, ini ringkasan sebelumnya, mohon maaf. Pasal 9 itu ringkasannya tentang kewajiban negara. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kapalnya mematuhi aturan internasional yang relevan tentang keselamatan maritim, termasuk pencegahan pencemaran laut. Negara bendera harus melakukan inspeksi dan sertifikasi kapalnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan internasional. Negara bendera harus menindak tegas kapal-kapalnya yang melanggar aturan internasional. Selanjutnya, pasal 21, standar keamanan maritim. Kapal harus dirancang, dibangun, dan dilengkapi dengan cara yang aman dan sesuai dengan standar internasional. Kapal harus diawaki oleh personel yang kompeten dan memiliki pelatihan yang memadai. Dan juga kapal harus dioperasikan dengan aman dan sesuai dengan aturan internasional. Selanjutnya, pasal 192. Di pasal 192, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran oleh zat-zat berbahaya dari kapal. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut oleh zat-zat berbahaya dari kapal. Negara-negara juga harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan standar internasional untuk pencegahan pencemaran laut oleh zat-zat berbahaya dari kapal. Ini pasal 193, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran oleh zat-zat berbahaya dari sumber-sumber darat. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut oleh zat-zat berbahaya dari sumber-sumber darat. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan standar internasional untuk pencegahan pencemaran laut oleh zat-zat berbahaya dari sumber-sumber darat. Selanjutnya, pasal 194, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran udara, dari pencemaran udara. Negara-negara bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan standar internasional untuk pencegahan pencemaran laut dari pencemaran udara. Dan juga pasal 235, tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran laut harus menanggung biaya pemulihan dan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan rezim tanggung jawab yang efektif untuk pencemaran laut.
Selanjutnya pasal 197 kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Negara-negara harus saling memberikan bantuan dan informasi dalam keadaan darurat pencemaran laut. Dan juga adanya penyelesaian persoalan tumpahan minyak kapal Venezuela di Teluk Paria. Kasus kapal Venezuela yang berisiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dan kolaboratif. Berikut beberapa langkah yang mungkin bisa diambil dan juga beberapa langkah penyelesaian persoalan tersebut. Yang pertama, pencegahan tumpahan minyak, yaitu dengan pemerintah Venezuela dengan segera melakukan inspeksi terhadap kapal tersebut untuk memastikan kelayakan lautnya dan kepatuhan terhadap standar keselamatan maritim, dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tumpahan minyak seperti memasang bom penahan minyak dan mengerahkan kapal penampung minyak. Selanjutnya meningkatkan pelatihan dan kesadaran awak kapal tentang pencegahan pencemaran laut. Selanjutnya ada dari organisasi internasional, IMO, International Maritime Organization, dapat memberikan bantuan teknis dan panduan untuk pencegahan tumpahan minyak, dan juga United Nations Environment Program dapat membantu dalam penilaian dampak lingkungan dan pengembangan rencana pemulihan. Selanjutnya adalah penanganan tumpahan minyak dari pemerintah Venezuela segera mengerahkan tim ahli untuk menangani tumpahan minyak, termasuk personel penanggulangan tumpahan minyak, ahli lingkungan, dan ilmuwan. Kedua, bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengordinasikan upaya penanggulangan tumpahan minyak. Dan juga yang terakhir, mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk operasi penanggulangan tumpahan minyak seperti peralatan pembersih dan bom penahan minyak. Dan juga dari organisasi internasional, IMO dapat memberikan bantuan teknis dan koordinasi untuk operasi penanggulangan tumpahan minyak. UNIP dapat membantu dalam penilaian dampak lingkungan dan pengembangan rencana pemulihan. Dan juga organisasi non-pemerintah dapat memberikan bantuan logistik dan dukungan keuangan untuk operasi penanggulangan tumpahan minyak. Dan juga ada pemulihan lingkungan. Dari pemerintah Venezuela melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif untuk menentukan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak, dan juga mengembangkan dan melaksanakan rencana pemulihan lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terkena dampak. Dan juga terakhir, memantau lingkungan jangka panjang untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan. Dari organisasi internasional, UNIP dapat membantu dalam penilaian dampak lingkungan dan pengembangan rencana pemulihan. Bank Dunia dan organisasi keuangan lainnya dapat memberikan bantuan keuangan untuk upaya pemulihan lingkungan. Dan juga keempat, pencegahan tumpahan minyak di masa depan. Pemerintah Venezuela memperkuat peraturan dan penegakan hukum terkait keselamatan maritim dan pencegahan pencemaran lingkungan, meningkatkan investasi dalam infrastruktur maritim seperti sistem navigasi dan komunikasi, meningkatkan pelatihan dan kesadaran awak kapal tentang pencegahan pencemaran laut. Dari organisasi internasional, IMO dapat memperkuat standar keselamatan maritim internasional dan mengembangkan panduan baru untuk pencegahan tumpahan minyak. UNIP dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan pencemaran laut jangka panjang. Dan juga yang terakhir, tanggung jawab dan kompensasi. Pemerintah Venezuela menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak dan memastikan mereka bertanggung jawab atas biaya pembersihan dan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengembangkan rezim tanggung jawab yang efektif untuk pencemaran laut. Dari organisasi internasional, IMO dapat memberikan panduan tentang prinsip tanggung jawab dan kompensasi dalam kasus tumpahan minyak. UNIP dapat membantu dalam penilaian kerusakan dan perhitungan biaya pemulihan. Penyelesaian persoalan tumpahan minyak di Teluk Paria membutuhkan upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Dengan bekerja sama, komunitas internasional dapat mencegah bencana lingkungan lebih lanjut dan melindungi ekosistem laut yang rapuh di kawasan tersebut. Sekian review dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam.